Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai percaya kepada Tuhan dari kisah Lazarus yang telah meninggal. Kita tahu bersama bahwa Lazarus memiliki dua saudara perempuan, yaitu Marta dan Maria. Dan dalam renungan hari ini kita akan melihat bagaimana percayanya Marta. Tuhan Yesus sedang menuju rumah Marta dan Maria untuk melihat Lazarus. Dan kita tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya untuk Lazarus setelah 4 hari. Dan ketika Marta mendengar ini, dia lari dan dia menghampiri Tuhan Yesus dan mereka berbicara. Dan Marta berkata dalam ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita melihat di sini seolah-olah ada penyesalan dari Marta akan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta dalam ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta percaya sesuai dengan pengetahuan yang pernah dia dengar, bahwa aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kita melihat di sini kepercayaan Marta disertai dengan pengetahuan. Sebenarnya yang Tuhan maksud adalah pada hari itu Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi menurut Marta, Lazarus akan dibangkitkan nanti bersama-sama dengan orang yang sudah mati. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Maksud daripada Tuhan Yesus mengatakan ini untuk mempertegas kepada Marta bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Karena dia kebangkitan dan hidup, dia bisa mampu untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi kita melihat di sini kembali lagi yang dipakai oleh Marta adalah pengetahuannya. Dia memakai pengetahuannya, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Sebab ini yang dinanti-nantikan oleh banyak orang Yahudi. Dia percaya bahwa ajaran turun-temurun ini melekat di dalam pikirannya bahwa akan datang seorang Mesias yang akan membangkitkan, yang akan membebaskan orang Israel. Dan kepercayaan dia di situ. Tuhan Yesus mau supaya Marta percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi kita melihat sebenarnya Marta tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Sebab dikatakan nanti dalam ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kita lihat di sini Tuhan Yesus fokus kepada tujuannya, yaitu untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi apa yang terjadi? Marta tidak percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Lazarus. Dan dia berkata bahwa Lazarus sudah 4 hari mati dan dia sudah berbau busuk. Saya mau berkata kepada kita, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab mencatat bahwa Marta percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi percayanya Marta kepada Tuhan Yesus disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan, kebenaran tentang siapa Yesus itu baik. Tetapi perlu kita belajar di sini. Percaya kepada Tuhan Yesus, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Di sini kita bisa melihat maksud Tuhan Yesus supaya Marta bukan hanya sekedar percaya mengenai pengetahuan, mengenai pengenalan akan siapa Yesus yang sudah didengarkannya dari banyak orang. Tetapi Tuhan mau supaya Marta meyakini, memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan kita tahu bersama akhir daripada cerita ini dalam ayat 43. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Mujizat yang Tuhan lakukan, pertolongan yang Tuhan nyatakan, dan juga
kemuliaan Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan di sini adalah supaya orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan orang mati. Disinilah kita bisa melihat dia diubahkan sehingga dia semakin menjadi percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Dan dia tahu bahwa maksud Tuhan Yesus baik supaya dia bisa melihat Tuhan sanggup untuk menolong dia. Bukan karena pengetahuan yang selama ini dia tahu, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, buat kita semuanya berlaku hal yang sama. Bahwa Tuhan mau supaya kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara mujizat. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Percayalah apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, dan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan mujizat bagi kita semuanya. Kita yang sakit, kita yang bergumul dalam hal ekonomi, percayalah Tuhan pasti sanggup untuk memberikan kesembuhan, dan Tuhan sanggup untuk memulihkan ekonomi kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh sangat bersyukur hari ini Tuhan memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk mengadakan mujizat, dan Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Dan kami percaya Tuhan, kalau Lazarus bisa Engkau bangkitkan sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan daripada Marta, Engkau juga Tuhan sanggup untuk menolong kami dengan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, Engkau yang memahami pergumulan daripada sahabat-sahabat Kabari, semuanya berserahkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau yang menjadi penolong bagi mereka dan Engkau yang menyatakan mujizat-Mu dalam diri mereka. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan kepercayaan kami dan keyakinan kami bahwa Engkau sanggup untuk memberkati kami, sanggup memberikan mujizat bagi kami, dan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dengan menyalakan tanda lonceng, supaya sahabat Kabari bisa mendapatkan renungan yang terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dan dikuatkan. Oke?